kembali lagi di Siskal TV. Jadi hari ini saya Madian Rayana, staf dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan, akan melakukan podcast dengan salah satu mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan yang beliau ini benar-benar sangat berprestasi. Jadi podcastnya ini akan mencakup prestasi-prestasi yang pernah beliau raih dan bagaimana tips and trick buat teman-teman agar bisa menjadi seperti beliau. Untuk video selengkapnya bisa kalian tonton aja sampai habis. Check it out. Halo, jadi Mas, makasih sebelumnya udah mau sama-sama. Mungkin Mas bisa perkenalin dirinya dulu. Oke, jadi kenalin ya, Made, teman-teman semuanya. Nama aku Ricky Azhar Ramadan. Aku dari Siskal Angkatan 2020. Cuma biasanya kalau teman-teman nih biasa manggilnya Ajay. Gitu sih. Terus gimana Mas sama berkuliah di Siskal? Ya, karena sekarang udah tahun keempat ya, jadi ya udah mulai masuk fase-fase terakhir. Jadi udah tinggal menikmati aja sih. Sebenarnya enggak juga. Karena ya dibalik menikmatinya tahun keempat ini ada proses panjang gitu dibaliknya. Sama-sama gitu. Nah, selama proses panjang tuh kayaknya udah banyak ini ya. Mas tak lihat banyak prestasi yang udah didapat. Terus nasional juga ada, internasional juga ada. Terus Mas juga tergabung di tim juga. Kalau boleh tahu di tim itu tim apa dan Mas jadi apa di dalamnya? Oke. Jadi buat teman-teman belum tahu, jadi aku tuh di ITS tuh ikut tim juga. Aku kebetulan alhamdulillah di Barunastra ITS. Ya kebetulan juga waktu itu dia manahin jadi core divisi mekanik. Gitu. Kalau Barunastra nih fokusannya di apa Mas? Barunastra ini fokusannya ya biasa ya, kita tuh punya visi itu untuk develop unmanned vessel. Jadi fokusannya tuh kita buat kapal ini dia autonomous, bisa jalan sendiri tanpa perlu kita apa-apain gitu. Terus selama ini lomba-lomba yang udah pernah dijalanin Mas apa ya? Lomba dari saya sendiri ya, lomba tuh udah beberapa diikutin ya. Cuma biasanya big eventnya itu dua, yaitu lomba nasional KKCTBN yang biasa diadain sama Puskesmas, sama ada lagi lomba internasional robot competition yang diadain sama Robonation gitu. Setahu kalau KKCTB itu kan ada beberapa kategori ya Mas lombanya ya. Ada yang versi, ada yang apa namanya autonomous. Itu semua diikuti dari Barunastra. Kalau dari Barunastra itu biasanya kita kalau yang prototipe ya, karena KKCTB itu ada yang prototipe dan ada lomba desain. Nah, buat yang prototipe tuh biasanya kita dari Barunastra ikut di 3 cabang lomba itu gitu. Jadi ya autonomous ngirim, fuel engine juga ngirim, electric remote control juga ngirim gitu. Terus ini udah kalau nggak salah di Robonation juga udah berkali-kali jadi juara kan Mas? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu awalnya gimana Mas, dari tahun berapa pertama kali nyoba atau dapat infonya terus sampai sekarang jadi juara berturut-turut? Berarti ini sejarahnya dulu ikut atau gimana ya? Atau pas aku ikut gitu? Ya mungkin sejarahnya, terus pengalamannya, kesulitannya. Oke, aku nanti nyambung aja ya. Ya, Jadi ya cerita lengkap itu dari mas-mas alumni yang dulu sih. Mereka dapat info lomba itu dan ngajuin gitu. Waktu itu mau ikut lomba internasional di Amerika. Jadi ya udah akhirnya di challenge kalau misalkan kapal bisa buat layak buat diberangkatin, kita berangkatin gitu dulu dari pembina, dari kampus bilang gitu kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya dari mas-mas dulu pun mereka membuktikan dulu kapalnya mereka ini layak untuk berangkat gitu. Karena yang namanya berangkat kan butuh perjuangan, butuh modal segala macem. Nah, itu sampai sekarang pun masih kejadian seperti itu. Jadi ya kalian ngapain berangkat kalau kapal kalian nggak layak untuk dilombakan gitu. Jadi pas kebetulan angkatanku juga, alhamdulillah kita aku kesempatan juga berangkat ke Amerika. Jadi waktu itu kejadiannya ya gitu, di challenge kalau kapalmu layak untuk diberangkatkan pasti kampus mau berangkatin, tapi kalau kapalmu
jelek, nggak layak buat diberangkatin, ya kampus ngapain ngebiayain kamu buat berangkatin gitu. Sponsor pun pihak eksternal juga pasti kan akan melihat seperti itu gitu, dari secara dari background pun dari segi teknisnya juga gitu. Itu dulu tahun berapa mas, waktu mas yang dulu diuji layak berangkat atau enggak? Itu tahun berapa ya, aku sempat agak lupa deh, kalau nggak salah 2000 berapa ya, agak lupa, 2016 kalau nggak salah, 16, 17, agak lupa. Jadi udah berapa kali sempat ada vakum covid juga, sampai kemarin terakhir tahun 2023 itu alhamdulillah masih punya kesempatan berangkat. Nah terus ini mas, tadi kan ada masalah kelayakan kapalnya kan. Nah untuk menunjukkan bahwa mas ini kapalnya udah layak ke sponsor, ke ITS, ke kampus, ke departemen, itu gimana cara menunjukkannya? Gini, jadi karena aku di mekanik ya, jadi kita tuh biasanya melihat segi dari sisi teknis. Jadi kalau yang biasa melihat dari sisi teknis itu dari pembina kami sendiri. Jadi pembina kami sendiri itu memang beliau udah sangat kompeten dalam menilai hal seperti itu. Jadi beliau yang menilai bisa nggak ini kapal ini layak atau enggak untuk berangkat gitu. Jadi dari segi teknisnya, karena kan yang nanti sampai sana pun dilombakan kan dari segi teknisnya gitu. Nah kalau dari segi eksternal sponsor itu bagaimana dari teman-teman eksternal mengizin sponsornya. Jadi kelayakan timnya nggak hanya dilihat dari segi kapalnya, tapi juga dari personal masing-masing orangnya dan integritas kita sebagai suatu tim itu bagaimana. Terus kampus kan dapat informasi dari pembina, kalau pembina kita yakin bahwa layak untuk diberangkatkan, punya kapabilitas, pasti kan pembina nyampe ke kampus dan nanti kampus yang ambil keputusan gitu. Oke, kan maksudnya 2 IRC udah 2 kali ya? Iya, alhamdulillah. Itu setiap tahun itu ada perbedaan nggak mas? Maksudnya dari segi misi yang dijalanin atau lepas dari lokasi dan sebagainya? Iya, kalau sebenarnya yang namanya kita ikut lomba kan kita tergantung ya, yang buat lomba maunya apa yang dilombain gitu, challenge-nya apa aja gitu. Biasanya dari tahun ke tahun itu selalu ada yang beda, selalu ada yang baru, selalu ada yang lebih menantang gitu. Itu yang buat tim kita di Barmastra dan tim lain pun juga sama gitu, punya kesusahan yang sama. Biasanya dari tahun ke tahun itu entah bisa jadi misinya yang berbeda gitu kan, challenge autonomusnya otomatis kita harus punya program kapal yang beda juga untuk kapal kita. Dari segi mekaniknya kita harus siapin sistemnya yang beda juga, misalkan propulsinya beda atau lambungnya harus beda gitu kan. Displacement ternyata lambung yang kemarin gak memenuhi, tapi kita harus beli lambung baru. Terus dari segala macamnya lah gitu. Pun dari segi eksternal tuh bisa dari segi teman-teman official pun bisa juga ada tantangannya. Kalau misalkan ternyata tempatnya yang tadinya di mana terus sekarang pindah Amerika sebelah mana, itu kan juga harus kita punya nyusun itinerary baru, kita nanti nginep di mana, transportasinya gimana, itu yang jadi tim itu punya selalu challenge yang beda di tiap tahun. Terus itu kan tentang pengalaman di internasional ya. Kalau misalnya pengalaman di nasional tentang mungkin hambatan-hambatan yang selama ini, karena KKCTBN kan selama ini berubah-ubah terus ya, dari segi tema, dari segi misi yang dijalani, selalu ada inovasi, itu gimana mas? Oke, jadi kalau di KKCTBN ini memang lebih dinamis ya, lebih challenging juga gitu, sama challengingnya dengan lomba internasional, di mana kita ikut 3 kategori, otomatis kita punya responsibilitas untuk 3 kapal yang berbeda. Nah itu kita punya dituntut untuk bisa assign tim kita itu bagaimana. Jadi kalau dari yang personal sendiri itu biasanya nanti kita bagi lagi jadi sub tim gitu, misalkan subtim divisi lomba ini, divisi lomba sini, tapi di luar itu pun tetap terintegrasi gitu, kita kerjanya sebagai satu tim Barmastra gitu. Yang challenge itu sih, karena juga lomba nasional pun tiap tahun biasanya ada aja perubahannya. Jadi selain challenge kita harus ngebagi subtim tadi, juga di misinya pun berubah, lokasinya pun berubah gitu ya. Jadi challenge dimanapun sih sebenarnya. Selain dari bergabung di tim, terus berkembang di tim dan prestasi-prestasi yang ada di tim, kayaknya mas ada ini juga ya, prestasi yang di luar tim juga ada. Iya sih, alhamdulillah ada juga. Jadi apa nih? Gimana ceritain? Coba mas ceritain
prestasi-prestasi di luar tim. Kalau di dalam tim hanya itu sih. Sebenarnya, iya kalau di tim kan kita ikut ya sebagai suatu tim gitu kan. Cuma kalau ada lagi sebenarnya gini, kalau aku tuh orang memang sukanya tuh jalannya bareng-bareng gitu. Jadi kelompokan, makanya di tim tuh aku sangat cocok. Jadi waktu itu sempat kita dari beberapa teman-teman gitu, mungkin dari teman-teman dari tim juga sebenarnya, tapi kita coba buat ikut waktu itu PKM. Jadi kasusnya waktu itu PKM, karena PKM juga syarat lulus pun waktu itu, sekarang kan syarat lulus. Kebetulan aku sendiri belum waktu itu kan. Cobalah kita ikut PKM. Waktu itu timnya terdiri dari multi jurusan, dari fiskal ada, dari teman-teman teknik elektro ada, dari teman-teman teknik komputer waktu itu. Jadi sebenarnya benang merahnya adalah kita mencoba ngembangin apa yang ada di tim Baru Nostra ini untuk jadi sesuatu hal yang mungkin bisa dikomersialisasikan. Jadi waktu itu kita coba ikut PKM KC Karsa Cipta, itu kita bikin kapal otonomus untuk rescue. Jadi kan kalau misalkan kan banyak nih belakangan ini terjadi kecelakaan di perairan, nah kita coba bikin suatu produk yang itu bisa membantu tim SAR dalam melaksanakan tugasnya gitu. Alhamdulillahnya waktu itu di Pimnas 35 nah itu dapat medali perak. Udah sampai di nasional. Sampai di Pimnas, tahapnya cukup panjang tuh. Mungkin teman-teman yang kemarin baru ke Pimnas 36 rasain tuh bagaimana panjangnya tahapnya, dari bimbingan sama dosen-dosen penalaran, terus nanti ada campnya, terus ada PKP 2, terus nanti kita latihan lagi. Jadi di situ pun makanya menurut aku menarik tentang Pimnas ini, kita nggak cuma dituntut untuk bisa nulis gitu, tapi juga harus bisa nyampein apa yang kita tulis. Jadi penilaiannya nggak cuma dari segi laporan yang kita kirim, tapi juga ada nilai presentasi juga. Itu yang makanya menurutku juga cukup challenging gitu, dengan komposisi tim yang mungkin nggak semuanya bisa nulis, nggak semuanya bisa ngomong, itu yang perlu diputar-putar lagi gitu strateginya. Gitu sih. Kalau PKM Karsa Cipta itu perlu pembuatan alatnya apa enggak? Iya perlu. Jadi waktu itu kita sempat buat alatnya dan kita uji coba juga. Mungkin waktu itu banyak beberapa kendala yang kita alami, tapi alhamdulillah kita bisa nyari solusi yang masih visible. Jadi waktu itu cerita lucunya kan kita, ya kalau teman-teman tahu baca berita aja, ada Aksanawa itu Pimnasnya aku dan teman-teman yang lain, itu kita ada juga uji coba di kolam renang, di danau. Jadi kebetulan waktu itu aku yang jadi pura-pura jadi korbannya gitu ya. Jadi pura-pura tenggelam, nanti korbannya nanti kapalnya nyamperin gitu. Itu uji cobanya cukup melelahkan juga sebenarnya, karena ya harus bolak-balik nyemplung, bolak-balik modifikasi kapalnya segala macam gitu. Jadi dari sektor maritim, terus dari sektor teknologi, teman elektroinformatika dan fiskal ketemu, kita bisa bikin satu produk gitu. Jadi waktu itu presentasi di nasionalnya bawa kapal itu? Iya, bawa produknya. Iya. Jadi kalau PKM Karsa Cipta itu produknya yang harus ditonjolkan, bahkan itu posternya pun ya udah kita tampilin semua yang foto-foto yang beneran nyata gitu. Jadi biasanya kan kalau poster tampilinnya desainnya gitu, ini enggak, kita tampilin beneran foto kapalnya yang kita crop gitu. Jadi ya pas inget banget waktu kita mau presentasi Pimnas itu dikasih waktu 5 menit buat siap-siap, kita ada yang bagi-bagi gitu. Aku nyiapin PowerPoint presentasinya, ngecek slide-nya, ada yang gotong kapalnya masuk ke ruangan gitu. Jadi ya untuk menunjukkan ke juri bahwa produknya real gitu, ada. Waktu itu berapa orang mas satu tim mas? Kalau PKM itu kan biasanya 5 orang, itu saya 5 orang. Itu waktu presentasi ada demonya nggak? Demonya juga nggak? Atau hanya ditunjukkan bahwa ini balannya? Nggak ada. Waktu demonya nggak ada. Kita atau ada video yang ditunjukin? Ada. Video yang ditunjukin ada. Bahwa waktu itu jurinya pun sempat tanya gitu, pertanyaan yang menurut saya kritis juga gitu kan. Jadi kita cuma nampilin video hasil tes kita, datanya bagaimana, kapalnya di depan sini, silahkan kalau mau lihat hardware-nya, juri pun bisa
langsung lihat kapalnya, langsung tunjuk bagian ini apa, bagian ini. Waktu itu sempat ditanya karena waktu itu sempat ditanya sama Dewan Juri, gimana kamu berbasis computer vision, gimana kalau misalkan kapalmu mendeteksinya buaya, bukan orang gitu, kamu jangan ngerti buaya. Udah waktu itu kita pun udah siap dengan jawabannya dan sistem kita pun sudah siap. Jadi teman-teman dari teknik komputernya waktu itu menjelaskan bahwa kita sudah train datanya, kita juga masukin beberapa hewan-hewan yang mungkin ada di laut, ada di sungai itu supaya nggak terdeteksi dan fokus mendeteksi orang gitu. Waktu itu juga sempat ditanya kalau misalkan ada arus gimana kapalmu, kan orangnya bisa aja ke bawah arus gitu. Terus ya udah ternyata pentingnya kita nyiapin dulu dari sebelumnya itu, akhirnya kita udah bisa menjawab dengan jadi gini Pak, kita punya sistem, jadi kalau kita sudah mendeteksi orang, kita akan ngikutin orang, jadi mau orangnya kemanapun ke bawah arus, kapalnya akan deketin orangnya gitu. Berarti ada sensor dan ada kameranya gitu? Ada sensor, ada kameranya. Jadi kalau teman-teman mau tinggal dibaca aja papernya Sanawa, di berita juga ada, atau mau hubungi aku bisa, nanti ada mungkin riset-riset yang mau dilanjutin gitu, itu bisa banget. Terus terkait PKM itu kan riwah ya bisa dibilang, maksudnya dari tahap awal sampai tahap akhir itu benar-benar susah, terus berat juga. Itu gimana maksudnya cara Mas membagi waktunya? Pada situ kan Mas udah masuk tim juga, terus kuliahnya juga di Siska ya bisa dibilang lumayan lah maksudnya. Iya. Dengan adanya kita kan ada desain dan sebagainya yang harus tetap progres kan. Nah itu gimana masalahnya Mas? Desain kuliah harus tetap progres, lomba juga progres, KM juga progres, tim semua. Oke, jadi kalau ngebagi waktu ya, apalagi waktu PKN kan karena prosesnya panjang banget itu, kayak hampir setengah tahun, 4 bulan, 5 bulan, lupa. Terus tim juga cukup panjang, kuliah pun juga ya kewajiban gitu. Pertama kita datang ke kampus ini sebenarnya buat kuliah. Jadi kalau aku ngesain waktunya itu ya disiplin sama diri sendiri. Kalau ada tugas deadline kapan, ada ujian kapan, jadi persiapin sebaik-baiknya. Aku tuh orang yang selalu nerapin ini kuadran prioritas, tahu nggak ya? Iya. Ya, itu selalu nerapin itu. Jadi mana yang mendesak penting, mendesak tidak penting, tidak mendesak penting, tidak mendesak gitu. Jadi apa skala prioritas? Ya, aku selalu geser ke mana, aku selalu ngerjain kuadran di mana itu mendesak dan penting. Jadi apapun yang mendesak dan itu penting, aku pasti prioritasin duluan. Nanti mana yang tidak mendesak tapi penting, mana yang tidak penting tapi mendesak, itu bisa di-adjust mana yang biasanya kalau yang namanya tugas ya kan, kuliah, desain segala macam itu yang pasti itu mendesak dan penting. Jadi aku selalu tamain sebenarnya kalau misalkan bangun tidur gitu kan, terus belum kerjain tugas ini, udah kerjain dulu sebelum berangkat ke kampus, belum kerjaan di tim, sebelum kerjaan PKN. Ya resikonya kalau mau punya banyak kegiatan pasti ngurangi waktu tidur, nggak bisa pasti gitu. Terus terkait dengan ini ya, prestasi-prestasinya tuh Mas, apa yang Mas memotivasi sampai jadi kayak sekarang? Maksudnya kayak beberapa orang kan misalnya ketika mereka pengen mungkin CV-nya biar bagus, atau mungkin mereka pengen terlihat nanti setelah masuk kampus, atau mungkin mereka pengen melakukan sesuatu ke depan. Sebetulnya kalau Mas sendiri motivasinya apa? Kalau aku sendiri tuh motivasinya sebenarnya waktu itu sih belum ada niatan lengkap CV atau apa ya, pengen waktu itu ini sih, pengennya coba banyak hal. Jadi bukan FOMO ya, tapi apa yang menurutku interest aku pengen coba gitu. Apalagi masih sejalan juga sama bidang kuliah kan, bikin kapal apa, jadi ya udah kenapa nggak dicoba gitu. Aku juga orangnya pengen tahu banyak hal, jadi ya udah pengen tahu tentang ini, udah ikut ini, pengen tahu tentang ini, ikut ini gitu sih. Nah, terus dengan sesuatu yang sudah diraih sekarang tuh kan biasanya orang-orang tuh kayak setelah mencapai A, oke udah selesai gitu. Atau ada yang pengen diraih lagi nggak setelah pencapaian sejauh itu, ada yang pengen diraih lagi? Pencapaian sejauh ini alhamdulillah kalau dari aku sendiri sih sebenarnya
udah nggak ada ya. Jadi yang teman-teman ikut karakter building kemarin pasti kan ada life plan gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya sampai sekarang tuh jadi acuan gitu. Karena ada beberapa poin-poin dari rencana perkuliahanku di tahun ketiga terutama itu banyak yang sebenarnya masih ada yang tidak terlaksana, tapi bukan karena diriku, kan memang karena kondisi yang nggak memungkinkan. Adalah something. Nah, sekarang aku udah masuk ke tahun keempat, berarti aku harus nerapin rencana perkuliahanku di tahun keempat. Yang pasti nyiapin ke kampus, nyiapin tugas akhir. Nah, sekarang lagi semester 7 lagi bisa 4 gitu. Terus lo tips and triknya gimana mas caranya biar jadi kayak emas gitu, ada banyak prestasinya? Kayak gini kan, teman-teman tuh ada beberapa yang mungkin mereka terhalang oleh ya mungkin beberapa permasalahan finansial atau mungkin mereka nggak bisa menemukan tim yang cocok dengan mereka, atau mereka nggak menemukan wadah yang mereka inginkan kayak gitu. Maksudnya tips dan trik yang bisa mas bagikan itu kayak gimana mas? Kalau dari aku tuh ini sih, kayak menurutku aku sekarang berada di kampus yang alhamdulillah support semuanya. Jadi berangkat dari diri sendiri, kamu sukanya apa, kalian sukanya apa, kalian pengennya mau arah kemana, itu kalian tentuin dulu. Misalkan, oh aku pengennya riset ini nih, kapal nih, kayaknya menarik nih, bukan kapal yang dipelajari di kuliah, coba kapal-kapal yang lain gitu kan. Ya udah, aku akhirnya, oh ternyata ada nih wadahnya di ITS. Menurutku di ITS banyak kok wadahnya, teman-teman mau apa, mau disitu chapter ada banyak, tarik lagi bisa ke SPI, ada energi bisa ke SRI, ke tim mobil ada banyak banget, ke tim kapal, ke banyak lah, maksudnya pengembangan diri yang ITS itu wadahnya tuh udah siapkan. Nah, tipsnya dari aku yaitu pertama, tentuin diri mau kemana, terus jangan pernah takut untuk coba, karena di saat kalian tuh udah takut mencoba, itu pasti kalian gagal. Aku tuh selalu pegang prinsip, di saat otakmu tuh bilang bisa, kamu tuh udah akan mikirin caranya. Tapi di saat otakmu bilang nggak bisa, kamu akan mikirkan gimana caranya untuk gagal dan begini. Jadi mikir bisa dulu aja gitu. Kalau yaudah terserah nanti di depan halangan seperti apa, mikir bisa. Kalau kamu udah mikir bisa, pasti otakmu tuh sekarang udah bukan mikir ya, aduh ya nanti gimana ya. Tapi otakmu udah mikir gimana caranya untuk aku bisa gitu. Sama aku ada pertanyaan pribadi sih, misalnya kayak gini, kan dalam meraih prestasi itu kan ada banyak persaingan mas. Kan dalam PKM pun dari awal dulu kita tuh bersaing dengan teman-teman sekampus juga, sampai dengan sekampus, kemudian sampai pada akhirnya di nasional bersaing sama teman-teman dari beda kampus. Itu cara kita menonjolkan diri itu juga membedakan diri kita dengan orang-orang lain. Membedakan diri kita yang paling ditonjolkan adalah gimana kepribadianmu pertamanya sebenarnya. Kayak gimana kamu bersikap, gimana kamu berpenampilan, gimana how you dress, how's your attitude, dan terus gimana kamu mengekspresikan apa yang kamu tahu dan apa yang kamu ingin cari tahu. Gak cuma apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu ingin cari tahu. Jadi kamu ekspresikan sebaik mungkin ya dengan attitude yang sopan, dengan cara penampilan yang sopan. Jadi menonjolkan diri itu jangan menonjolkan sebagai hal yang buruk gitu, jangan menjadi jelek di mata publik, tapi kamu menunjukkan dirimu itu selain apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu juga ingin cari tahu. Jadi orang tuh akan banyak orang, apalagi kita di lingkungan akademisi itu pasti teman-teman itu bakalan interest sama orang yang curious gitu, orang yang pengen cari tahu, untuk mereka interest. Kalau aku sendiri sekarang ya udah aku selalu ingin cari tahu itu kenapa sih, ini gimana sih caranya gitu. Makanya dari kamu nanya gini, itu bagus. Terus kalau misalnya caranya tahu tentang minat kita kemana itu, karena kan di Siska itu ada banyak ini kan, banyak fokusnya gitu. Dalam mengetahui minat kita kemana itu gimana? Gimana ya cara mengetahuinya ya? Sebenarnya itu dari diri pribadi, tiap orang beda-beda. Ada yang bahkan tuh dia tuh biasanya nggak sadar apa yang dia suka, jadi temennya yang nyadarin itu bisa. Ada yang dari dirinya sendiri langsung sadar bahwa kayak dia sukanya nge-like-nya ini nih, postingan-postingan misalkan ada orang nemuin ini gitu, orang nemuin, oh berarti sebenarnya dia sukanya tuh
di riset gitu, dia suka mencari hal-hal yang baru gitu. Atau misalkan ke bidang apa gitu. Jadi kalau aku dulu tuh ini nemuin yang aku suka apa tuh, aku lihat dari Instagram likesku gitu kan. Aku di Instagram ini suka likes ini apa sih misalnya ya di luar sosial medianya gitu ya, maksudnya di luar sosial medianya. Oh ternyata aku tuh dulu suka nge-like-in ini 3D design gitu, kayak orang bikin ini. Terus aku juga suka nonton YouTube tuh, nonton orang-orang yang bikin apa ya, DIY gitu kan. Oh ya berarti kita kayaknya bisa dong menciptain sesuatu yang harusnya bisa apa ya namanya, biasanya kan business engineering itu kan menemukan sesuatu hal yang tidak dipikirkan orang lain dengan cara yang tidak dipikirkan orang lain juga. Ya, jadi makanya yaudah kayaknya aku tertariknya di sini, coba aku masuk ke wadah, dan ternyata di wadah yang aku tempati aku bisa mengekspresikan itu. Terus terakhir Mas, ada pesan nggak yang mau disampaikan buat teman-teman Siska TV? Mungkin kalau yang sekarang masih bingung atau yang udah ada minat buat meraih prestasi, buat pengen berprestasi di Siska tapi masih bingung caranya gimana, mungkin ada yang mau disampaikan? Pesanku sih buat teman-teman ya, jangan buang waktu yang ada sekarang. Waktu teman-teman apalagi yang masih semester awal itu masih apa ya, berarti masih berpeluang besar kemanapun. Jadi kalau ibaratnya tadi kalian belum nemu passion kalian, coba aja semuanya sampai kalian nemu tempat di mana kalian settle. Oh kayaknya aku di sini nih gitu tempatnya. Terus teman-teman yang udah semester 5, semester 3 itu jangan merasa kayak udah telat ya, harusnya waktu zaman maba aja, jangan proyek itu. Tapi kayak apa ya, nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Jadi semua berawal dari ketidaktahuan, dari keingintahuan, akhirnya prestasi itu bonus. Menurutku prestasi itu bonus. Teman-teman untuk A, B, C, D, E pun nggak dapat prestasi, tapi pengalaman di balik itu jauh lebih banyak. Percaya, itu aja. Oke Mas, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Ya, udah ngobrol panjang juga nih kita. Ngobrol panjang juga, udah banyak. Semoga teman-teman juga terus banyak insight selanjutnya. Ya semoga Mas juga dilancarkan buat selanjutnya. Amin. Sampai lulus juga, terus ada sukses. Kalau mau ada salah mungkin mohon dikoreksi, mohon dimaafin. Pokoknya buat teman-teman semua sukses. Kalau ada mau hubungin aku silakan aja. Mungkin sekian. Terima kasih banyak. Nanti mungkin bisa dicantumin kontaknya gitu. Iya, bisa boleh. Instagram aja atau? Ya boleh lah, Instagram aja. Terima kasih Mas. Thank you ya.